Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Perkembangan kasus dari drama rumah tangga Imelda Savitri ini sepertinya memang masih belum berujung karena pro dan kontra itu sekarang semakin tinggi teman-teman. Bahkan terakhir kalau aku lihat keterangan dari Imelda Savitri waktu ketemu dengan ketua dan wakil ketua Germas PPA, itu kayaknya mereka memberi pesan kepada masyarakat bahwa ini Melda akan bertemu dengan Bupati Aceh Singkil dan juga akan dimediasi dengan mantan suami beserta keluarganya. Mediasi di sini bukan berarti ya mereka akan balikan, tapi lebih ke masalah untuk menghilangkan konflik. Tapi ada hal yang cukup ngebuat masyarakat kayak takut gitu loh. Takutnya nanti Melda ini kayak dugaannya akan dikriminalisasi, misalnya dengan beberapa hal yang berhubungan dengan hukum. Makanya dari pihak Germas PPA mengatakan bahwa jangan senggol-senggol lagi Melda karena kami akan bantu juga secara hukum. Oke, kita coba simak dulu cuplikan dari Imelda Savitri waktu bertemu dengan beliau-beliau ini ya, yang menurut aku juga akan ngebantu Melda ke depannya. Kalau sudah terkenal seperti sekarang ini, hati-hati juga. Kadang ada banyak hal yang di luar kontrol dari Melda Savitri. Karena saya mohon dukungannya, mohon doanya semoga diberi acara dan semoga juga tidak terlalu heboh ya, jangan terlalu kita panjangkan. Soalnya kami video pendatang ini ingin mencari jalan terbaik dan solusi yang terbaik. Oke, Melda sih bilang jangan terlalu dihebohkan, mencari jalan dan solusi yang terbaik. Kayaknya nih ya, Melda ini memang sudah mendengar selentingan-selentingan pihak dari mantan suami dan keluarganya kayaknya nggak bakal tinggal diam dengan viralnya berita ini. Karena memang sosok mantan suaminya ini pun sekarang menjadi salah satu hal yang cukup kontroversi ya. Bahkan waktu ada liputan media Trans TV yang datang ke rumahnya Melda, tetangganya di Aceh Singkil, itu pun juga yang diliput itu kan bukan cuman kehidupannya Melda di pasar sama tetangganya, tapi juga adalah dengan dugaannya mantan suaminya dan keluarganya pun juga akan dilakukan peliputan atau sudah dilakukan peliputan. Nah, reaksi dari Melda di sosial medianya bilang begini bahwa pihak dari Trans TV jika ingin berkunjung ke rumah pihak laki-laki silakan. Pasti rumah mereka terbuka lebar. Biarkan dia bicara persisnya dia pula. Dia berhak untuk bicara. Nah, ini kayaknya yang menjadi salah satu pro kontra gitu loh. Tapi jujur ya, di sisi ini juga banyak orang yang sekarang sudah mulai muncul kayak penasaran dan juga kayak simpati dengan pihak suaminya. Karena ada beberapa dugaan statement dari pihak suami yang beredar di masyarakat bahwa suaminya membantah kalau menceraikan Melda itu gara-gara dia diangkat sebagai pegawai kontrak ya, tetap ya 5 tahun sekali di Aceh Singkil. Mereka bilang bahwa bercerai itu karena memang sudah nggak cocok sejak lama. Bahkan kata mantan suaminya Melda Savitri di salah satu sosial media bilang begini, sikap istrinya membuat dia tersinggung hingga merasa tidak dihargai, jadi dia memutuskan untuk bercerai. Itu adalah sudut pandangnya. Bahkan ada salah satu foto pada saat Imelda dan juga mantan suaminya berfoto bersama dengan dugaannya kepala desa setempat untuk melakukan kayak perceraian, perpisahan begitu. Jadi kita bisa tangkap sekarang, memang betul 15 Agustus 2025 adalah ucapan talak dari mantan suaminya. Tetapi secara resmi mereka ketemu di pemerintahan setempat, kepala desa, disaksikan dari kedua belah pihak, mungkin itu yang sebulan setelahnya. Jadi statement dari pihak suami tidaklah salah, statement dari pihaknya Melda pun juga tidak salah, tapi beda interpretasinya. Talak kata-kata dan juga talak di atas hitam dan juga putih. Karena logikanya gini ya, nggak mungkin dong dengan drama yang awal 15 Agustus terjadi keributan 2 hari sebelum menerima SKP 3K, kan talak nggak mungkin dong tiba-tiba langsung sudah ada suratnya tanda tangan. Jadi kita make sense, oh jadi ceritanya adalah seperti ini. Nah, kalian masih ingat dong kata-kata dari Melda waktu di sosial medianya kan saya diceraikan tepat tanggal 15 Agustus 2025 yang bunyinya saya ceraikan kamu Melda 1, 2, dan 3. Itu artinya lewat kata-kata, lisan. Tetapi yang diklaim dari pihak mantan suaminya itu adalah tulisan yang katanya itu berada di kantor kepala desa setempat dengan perwakilan saksi yang lainnya.
Tapi kan interpretasi dari Melda, dia bilang diceraikan gara-gara dia mau menerima SK tersebut. Terus ada netizen yang bilang begini, kalau masalahnya dari dulu, kenapa cerainya nggak saat masih honorer aja? Apa saat itu ia masih bergantung dengan istrinya? Dan setelah lulus P3K, ia merasa bisa mandiri atau cari baru lagi? Ini pertanyaan dari salah satu netizen. Ya, menurut aku sih kayak, I don't know ya, mungkin jujur ya, aku melihat dari karakternya Imelda pun, dia mengakui sendiri bahwa pada saat mereka ribut ya, antara Melda dan mantan suaminya, Melda pun mengakui dia suka melawan. Dalam tanda kutip adalah berdialog yang cukup intens. Nah, mungkin hal itulah yang ngebuat mantan suaminya ngerasa sakit hati. Karena kita paham ya, dengan faktor ekonomi dari pihak suami yang bilang bahwa ya ekonominya pas-pasan. Melda juga bilang, mantan suami saya itu bukan berarti dia tidak berusaha. Dia berusaha, cuma banyak sekali usahanya yang tidak membuahkan hasil. Kayak misalnya ke laut, mancing, nggak dapat ikan, atau bekerja. Karena kan juga mantan suaminya ini juga selain dia menjadi honorer sebagai pegawai tersebut ya, Satpol PP, itu juga dia melakukan pekerjaan lain misalnya kayak nguli atau bahkan ngebantu apapun lah kerjaan kasar yang berada di daerahnya. Nah, kemudian juga ada salah satu netizen yang ini menurut aku kok jahat ya. Jahatnya adalah begini, dengan segala hormat ya. Dia bilang bahwa Melda itu katanya nggak tahu malu menjual kisah sedihnya. Ini salah satu statement yang coba kita harus benarkan ini. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Savitri. Wanita tidak tahu malu. Aduh, kenapa begitu ya komentarnya ya? Aku pikir itu kan awalnya aku pikir kan ada yang kayak ibu mbak-mbak dari TKW Taiwan kalau nggak salah ya, TKI Taiwan gitu ya. Itu kan videonya kan hoax ya, sebenarnya dia ngomongin kasus yang lain tetapi fotonya Melda. Tapi kalau yang ini jelas-jelas menyebutkan nama Melda gitu. Yang mau aku sampaikan begini ya, yang didapatkan Melda sekarang itu adalah sesuatu yang di luar kontrolnya Melda, Ibu. Jadi ya, makanya sebagian orang juga aku lihat komentar-komentar di Facebook terutama bahwa bilang begini, oh berarti sekarang strateginya begitu ya, kita jelek-jelekin mantan kita agar kita mendapatkan simpati. Enggak juga kok, banyak perempuan-perempuan ya yang menjelekkan mantan-mantannya begitu, mantan suaminya, toh juga tidak mendapatkan simpati dari masyarakat, tidak viral juga. So, menurut aku ini adalah sudah kayak garisan surat tangan Tuhan gitu, jadi kita nggak perlu iri sih. Nah, tetapi yang aku khawatirkan sekarang adalah dari pihaknya mantan suaminya Melda, langkah apa yang akan diambil gitu loh. Karena kalaupun mereka nanti akan wawancara di Trans TV atau media manapun, aku yakin sih pasti bakal banyak kontra-kontranya. Tetapi kalau seandainya dari pihak mantan suaminya Melda itu bisa membawa bukti yang begitu meyakinkan masyarakat, misalnya kenapa saya mencerahkan Melda, misalnya terjadi hal-hal yang di luar nalar. Ada yang bilang bahwa dugaannya ada orang ketiga A, B, C, dan D. Kalau itu bisa dibuktikan, waduh ini bisa memutarbalikan posisi yang awalnya Melda dipuji-puji, tapi justru kalau dari pihak suami dan keluarganya membuktikan bahwa Melda layak mendapatkan perlakuan tersebut, ada rekamannya, ini bakal menjadi kebalikannya. Pihak suami dan keluarga besarnya justru akan dibela sama netizen. Kan banyak kasus di Indonesia seperti itu ya. Awalnya yang didukung, tapi lama-lama malah dia tidak didukung. Itu agak ngeri-ngeri sedap sih teman-teman. Nah, ada salah satu statement juga, kesaksian dari sopir L300 yang bernama Erwin pada saat mengantarkan Melda pulang dari Aceh Singkil menuju ke kampung halamannya di Aceh Selatan. Dia mengatakan bahwa pada saat Melda itu sampai di rumah orang tuanya, mereka kelihatan biasa-biasa saja, tidak ada tangisan yang sebegitu dramatisnya seperti pada saat para tetangga mengantarkan kepergian Melda. Nah, dugaannya dari pihak istri, dari pihaknya Melda ya, itu sudah mengetahui kejadian ini dan memang sebelum Melda akhirnya meninggalkan lokasi tempat yang disewakan oleh pihak orang tua kontrakan di Aceh Singkil, itu kan memang sudah terjadi perceraian, bahkan juga sudah pisah, tidak tinggal bersama lagi beberapa bulan yang lalu. Melda masih tetap berada di sana karena dia ngakunya harus membayar hutang, dia harus kerja dulu, ada hutang sekitar belasan juta rupiah. Dia jual motornya, dia jual HP-nya, setelah lunas baru dia pulang akhirnya ke kampung halamannya.
Tetapi coba kita simak dulu apa yang disaksikan oleh Pak Erwin pada saat diwawancara Serambi News. Orang tuanya menyambut Melda pada saat kepulangannya seperti apa? Pokoknya ada berapa orang kan di rumah keluarga yang ini begitu nyampe ya nggak sepi mungkin orang tuanya udah tahu keluarganya. Turun Nggak sedih, turun barang terus. Jadi ya tidak sebegitu dramatis seperti para tetangga mengantarkan kepergiannya Melda. Nah dari sini indikasinya adalah bahwa ya kejadian perceraiannya sudah beberapa bulan diketahui pihak keluarga. Jadi udah gak kaget lagi gitu ya. Ya wajar sih karena kan pihak keluarga juga Erwin ini supir L300 merupakan langganan keluarganya Melda. Mereka klaimnya di sini. Dan pada saat di sepanjang perjalanan menuju pulang ke rumahnya Melda, supirnya Pak Erwin bilang tidak bertanya apapun karena memahami kondisinya lagi sedih. Oke. Suka tidak suka karena ini sudah viral ke levelnya ke nasional. Kita juga nggak fair kalau tidak memberikan waktu dan juga kesempatan kepada pihak mantan suami untuk memberikan klarifikasi. Menurut aku, kalau memang mantan suaminya mau memberikan klarifikasi, dibuktikan juga dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Rekaman atau percakapan untuk menunjukkan bahwa Melda juga perempuan yang kuat yang pada saat berdiskusi dalam tanda kutip dia nggak nerima begitu aja atau terjadi keributan. Karena kalau cuma sekedar kata-kata kayaknya agak sulit, justru malah nanti wawancara dengan sang mantan suami malah akan jadi blunder. Dan Melda pun sepertinya aku lihat sekarang dia tidak mau kalau sang mantan suaminya itu kehilangan pekerjaannya. Karena bagaimanapun juga kan dia ayah dari kedua anaknya dan juga butuh biaya lah untuk memberikan kasih sayang ya. Karena nggak mungkin menjenguk anaknya tanpa adanya penghasilan yang tetap seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.